Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi dari semua pernyataan Ko Alvin ya yang sangat kontroversial ya, yang dimana salah satu menyebut bahwa seorang pramugari begitu ya. Pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengelawat berapa ODGJ di situ ya. Jadi saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa ngerawat ODGJ ini. Saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi ada beberapa tuh ya yang saya tahu di situ teman-teman ya. Nah itu ya pernyataan dari Ko Alvin, dan ternyata semeton ditanggapi serius nih ya teman-teman pramugari begitu, yang tuduhannya ini sebenarnya tidak main-main begitu kan. Jadi mari kita saksikan semeton ya, ini pernyataan dari Teknopi. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Asosiasi organisasi ya? mau berkumpul Kak, asosiasi pramugari seluruh maskapai. Bagus. Karena kan itu kan dilecehkan. Aku tersinggung banget, biarpun gue bukan pramugari, tapi suka banget ngelihat kerjaannya pramugari. Waktu dulu sempat mau daftar Emirates dulu aku. Zaman dulu tahun 93, 94. Iya. Tapi aku akhirnya lebih ke entertainment. Gitu Nov. Makanya kesel banget, langsung aku WA aja temen aku yang pramugari. Pramugari ini kerjaan mulia loh. Dia mengantarkan nyawa penumpang itu dengan sepenuh hati gitu. Iya, banget. Pramugari itu juga yang membuat kita nyaman di penerbangan. Betul. Iya, kita udah tidur, mereka belum tidur loh. Sampai apa ya, bisa-bisa nggak bisa tidur nyenyak lah jadi pramugari. Kalau puasa aja Kak, kita pasti selalu serve makanan penumpang dulu, baru kita buka puasa. Pasti, emang iya, aku juga ngeliat tuh, aku bilang ih gila banget. Jadi pramugari tuh benar-benar aku appreciate banget loh Nov. Aku appreciate banget sama pekerjaan pramugari. Itu nggak gampang, dan masuknya juga nggak semua orang bisa, karena tes fisiknya lo kalau matanya sedikit ada masalah aja udah nggak bisa. Gitu. Betul. Terus lebaran aja kita nggak lebaran, kita mengantarkan orang buat lebaran. Iya, tetap masuk kan? Iya, ampun. Nah, Kak, pengalaman jadi pramugari sendiri kayak gimana, Nov? Sering ada turbulence, pesawatnya yang mungkin dalam keadaan beresiko tinggi karena cuaca gitu, pernah nggak ngalamin, Nov? Sering, apalagi kan kayak Desember, Januari itu kan biasanya cuaca lagi nggak baik kan, tapi gimana pun kan kita tetap harus tenang, menenangkan penumpang gitu. Iya, nggak kelihatan muka panik ya kalau pramugari ya. Nggak kelihatan loh. Ya pokoknya jangan takut bersuara para pramugari. Iya. Dan tuduhan yang diucapkan sama si bapak itu ya, itu kan oknum. Itu oknum. Ya, bener nggak sih? Betul. Semua mata kuliah. Kok jadi mata kuliah? Semua profesi. Gue ngomongin dia jadi belibet, tau nggak lu? Saking gini. Jadi gue ngeliat dia kayak bibir apa bibir sayang, aduh. Nah, jadi kalau semua profesi pasti kan ada oknum Kak, nggak cuma pramugari gitu. Betul, pasti ada oknum, di mana-mana loh, jangan salah, di mana. Lo pikir lo siapa? Kasih tahu aku. Makanya otak tuh dipakai berpikiran positif. Temen gue pramugari senior, rumahnya gede mentereng. Lu tahu gaji pramugari gede, lu tahu nggak? Gue sampai geleng-geleng tuh sama temen gue. Terbangnya pakai Garuda, pakai Qatar. Ada tuh cewek, dia hijrah pakai hijab, tapi dia pramugari senior. Dari muda udah jadi pramugari. Rumahnya gede mentereng, punya mobil, punya semua kok. Nggak perlu harus jual diri yang kata lu itu. Otak lu jual diri aja lu. Kalau mau dilihat di semua profesi pasti ada oknum yang melakukan pekerjaan tidak halal. Yeah. Tapi jangan sebut-sebut profesinya, lu hantam kromo dong.
Ya, lu hantam kromo aja Bener. lu. Profesi pramugari lu hina-hina lu. Masuknya aja udah susah banget, di tes fisik, mata harus bagus. Gigi harus rapi, gigi. Gigi harus rapi kan. Iya. Lu nggak tahu lu gaji pramugari? Gue dulu nyaris jadi pramugari. Gue hampir daftar waktu itu di Menteng Emirates. Itu gaji zaman dulu 1.500 US dollar. Zaman Iya. dulu. Ini gue udah 50 tahun. 1.500 US dollar. Nyaris gue kuliah daftar itu. Tapi akhirnya gue malah ikut casting keterima. Jadi gue mau mengundurkan diri jadi pramugari. Tapi pengen banget. Karena gue seneng lihat terbang ke sana, terbang ke sini, terus hospitality juga ya kan. Di pesawat juga gue ngelihat para pramugara, happy gue ngelihat mereka rapi. Terus dalam keadaan pesawat juga lagi turbulence, mereka tetap senyum, tetap siaga satu, tetap melindungi. Jadi lu jangan hina-hina profesi orang deh. Betul. Jangan lu hina-hina profesi orang, gak suka gue. Oke, di video ini kalian dengar sampai habis, dan kalau kalian bisa tahu apa kata-kata anak atau perempuan ini di akhir video. Ya, dengan dibilang rumah mewah, bisa punya apa? Kalau kalian tahu, komen di kolom Dia komentar. punya apa katanya, dan dia bisa merawat ODGJ ini. Saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal, ya bahkan pramugari itu nyambi jadi pastor. Saya nggak bilang dia nyambi jadi pastor, banyak teman. Ya, jadi ini kok dia bisa saya bantu ini seperti itu ya. Berarti Bang secara tidak langsung juga menghilang kalau pramugari itu Matanya mulai melotot. Gimana sih, Bang, secara Itu diperhatikan. Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi bilang pelacur itu, tapi untuk pramugari pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih Bang? Nanya, nggak usah mancing-mancing. Jadi kan kita lihat juga kemarin yang Ya sebenarnya sih bukan mancing-mancing begitu kan dia sebut pramugari itu berarti kan kalau bukan Teknopi kan pramugari disetil kan begitu jadinya ya. Tapi langsung diikat sama istrinya begitu bahwa jangan mancing-mancing tuh ya. Jadi benar ya bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa apapun profesinya orang jangan kita hina begitu ya. Karena kita tidak tahu alasan orang melakukan itu begitu kan. Sekali lagi mungkin dia ingin membahagiakan keluarganya, ingin memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya kan kita tidak tahu. Tapi intinya semeton, apapun profesinya orang jangan pernah hina gitu ya. Entah itu yang disebut misalnya Ko Alvin itu seorang pla gitu kan, pla yang tadi disebut gitu ya. Jadi kalaupun itu profesinya orang, kita tidak berhak untuk menghina begitu. Kita tidak tahu, mungkin dia lebih baik daripada kita dalam segi akhlak, mungkin dalam segi hati kan kita tidak tahu juga begitu. Tapi intinya urus saja diri kita begitu kan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, lebih baiknya kita itu dilihat dari apa yang menjadi omongan kita dan tingkah laku kita. Kan begitu. Menarik semeton. Kita lanjutin. Nah, jadi katanya uang 100 juta itu untuk bayar rumah disuruh sama Mas tuh. Agus. Katanya begitu. Lah, tahu dari mana Mas Agus kalau emang tuh orang punya utang? Itu pertama. Terus yang kedua, ini kan untuk biaya pengobatan ya, bukan biaya utang atau bukan biaya yang di luar dari pengobatan. Harus diingat juga bahwa ini bukan Betul. uang pribadi Mas Agus. Ingat, uang Ya. donasi, uang masyarakat, orang-orang yang peduli sama Ya, Mas benar. Agus, bukan jadi sepunya hak itu dalam memberikan atau mengeluarkan Ya. duit. Dicamkan itu ya Benar. guys, harus dibedakan. Di sini saya bukan mau menjatuhkan orang lain, saya bicara berdasarkan fakta yang Ya. ada. Kemarin masih nggak mau ngaku guys di podcast, jadi seolah-olah uangnya masih ada. Ini kita minta mutasinya, ternyata duitnya ya 100 juta ke saudaranya itu guys. Itu dipakai untuk bayar rumah. Begitu informasinya. Siapa yang nggak kesel? Tuh. Alasannya teh? Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama Ya. saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti kata pelacur? Nah, tuh. Itu dampaknya ya. Jadi
sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Itu aja. Oke. Nah, walaupun kita bertanya sebetulnya kita harus lihat dulu perasaan orang itu bagaimana kalau kita menanyakan hal ini begitu. Tapi sekali lagi, kenapa sih harus menyerang-nyerang pribadi begitu kan? Terlepas apapun pekerjaannya orang kan kita fokus ke kasus ini begitu, kasus dana donasi yang diakui sebagai dana gue gitu kan sama si Agus gitu kan. Yang dimana bahwa itu ada dana donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan mata. Gitu kan. Jadi kalaupun sekarang di sana kan video mengatakan bahwa itu kan tidak ada izinnya begitu kan dalam donatur itu begitu kan dalam mengumpulkan donasi itu begitu. Nah, kalau memang itu kejadiannya sudah berarti uangnya itu kan tidak sah. Tapi kenapa sekarang diakui uang itu sebagai milik Agus sedangkan penyelenggaranya tidak diakui begitu? Ya, tapi kurang menarik sebetulnya kalau kita tidak mendengarkan pernyataan dari para pengacara. Ini dia videonya. Yang punya yayasan untuk membantu korban, dari korban juga orang gimana menjadi korban yang memang orang tidak ada kemungkinan musibah dong. Musibah ini kan terjadi karena seseorang. Jadi nggak ada yang disalahkan sebenarnya. Dua-duanya memang sebenarnya orang-orang baik kok. Dua-dua orang baik. Oke. Kemarin hari Sabtu kalau nggak salah pihak Agus ini melaporkan Tenovi atas dugaan pemerasan bang. Jadi kayak merasa di pressure, ditekan dan sebagainya gitu. Sudah masuk laporannya di Polda. Menurut abang gimana bang dari laporan tersebut gitu? Ya pada intinya kan semua warga negara itu berhak untuk melaporkan. Ya. Nanti biar kepolisian yang untuk menyelidiki, menyidik bagaimana proses selanjutnya. Wajar-wajar aja kok. Cuman lebih baik secara kekeluargaan lah, secara mufakat untuk secara musyawarah dan mufakat. Bang, ini kan donasi yang dari masyarakat ini ada yang ditransfer ke rekening Pak Agus langsung, mungkin ada juga yang ke yayasan gitu ya. Kalau dari segi hukum, ini sebenarnya Pak Agus ini untuk penggunaan yang rekening yayasan dan rekening Agus sendiri ini sebenarnya terserah dia atau seperti apa bang secara hukum gitu? Apakah diperbolehkan karena yang tadinya untuk pengobatan mata tapi digunakan untuk yang lain, sebenarnya gimana bang? Balik lagi kita fleksibel lah ya. Ini kan masalah kemanusiaan. Dimana ini kan korban juga kasihan sampai dia tidak bisa melihat dan luka berat gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas lagi pekerjaan. Ya boleh-boleh saja kalau menurut saya untuk menggunakan uang tersebut dengan catatan untuk keperluan dia, bukan untuk keperluan lain ya, keperluan dia sendiri. Karena kan dia nggak bisa bekerja lagi. Kalaupun bekerja mungkin dia buka usaha, digunakan uang itu. Baik lagi semua kemanusiaan kok. Jangan kita egois si A si B yang salah nggak. Biar berdamai aja lah, baik-baik dua-duanya duduk manis, duduk yang baik biar keras semuanya. Gitu. Tapi pihak Tenovi karena dia menjaga nama kredibilitas yayasannya dan selalu dipublish lah gitu uang yayasan ini kemana, ini akhirnya dari Tenovi sendiri juga nggak terima gitu bang dengan penggunaan uang dari Pak Agus sendiri. Menurut abang gimana bang? Maksudnya apakah itu hal yang tepat gitu bang? Seperti apa? Balik lagi semua balik ke hati nurani. Manusia ciptakan pikiran dan hati nurani oleh Tuhan. Ya, jadi balik lagi ke nurani masing-masing. Bagian yang terbaik lah untuk mencapai win-win solution. Mengenai itu kan caranya itu kan mengenai uangnya kemana kan itu bisa dibicarakan. Jadi kan itu kan Pak Agus mengembalikan uang itu secara sukarela gitu, secara sadar ke rekening yayasan. Tapi kalau dari versi Tenovi, Pak Agus ini ngembalikin ya terserah dia gitu, emang kemauannya dia. Tapi nanti ketika ada keperluan untuk berobat nanti ditransfer lagi dan sebagainya. Ini menurut Anda gimana? Iya, karena kan ini pasti kan ada berobat jalan kan? Iya. Pasti berobat jalan, biar digunakan. Balik lagi saya bilang duduk manis dua-duanya, jangan ribut-ribut lah. Berdamai untuk mencapai kesepakatan, mau dikemanakan. Ini kan udah ada korban jelas kan. Untuk dari Bu Novi juga bijaksana juga, dari Pak Agusnya juga bijaksana, saling baik-baik lah. Untuk dua-duanya duduk baik untuk mencapaikan sebuah mufakat. Itu kalau dari segi hukum gitu bang, maksudnya apakah Agus bersalah bang? Karena kan banyak netizen yang menghujat Pak Agus, terus bahkan ada petisi juga bang yang meminta uang donasi dikembalikan ke donatur. Menurut abang gimana bang? Ya balik lagi kan secara hukum gitu bang, karena kan dia dianggap kita kesampingkan hukum lah. Yang kita lihat di sini adalah hati nurani. Ini korban udah ada kan. Saya nggak mau miyak Novi atau Agus loh. Dua-duanya mereka orang baik kok. Bagaimana mereka yang satu korban, satu membantu, dua-duanya baik kok. Saya nggak mau timbang kiri kanan untuk membela salah satu pihak. Dua-duanya baik, bicarakan baik-baik lah bagaimana uang tersebut. Kalaupun memang Agus mau mengembalikan ya itu udah hak dia dong. Dong. Bagaimana bicarakan lagi, saling lapor segala macam, kalau bisa ambil titik tengah lah, di mediasi, di kepolisian untuk mendapatkan restoratif justice, berdamai lah seperti itu.
Bang muncul petisi untuk mengembalikan uang tadi Bang, uang dari donatur gitu yang memberikan uang. Jadi sudah lumayan banyak yang menandatangani Bang, udah ya 100 ribuan lah gitu. Menurut Abang petisi itu seperti apa Bang di mata hukum? Maksudnya Petisi itu untuk memang, petisi. iya petisi bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Namanya orang kan punya pendapat A, B, pasti ada membela pihak Agus, pihak Novi. Biarkan dia berjalan aja. Iya. Balik lagi kan ke mereka. Benar. Karena dari Bu Novi dan Pak Agus yang tahu masalah ini, balik ke mereka lagi. Ya. Gitu loh. Mengenai petisi memang bisa-bisa aja dan itu wajar ya. Balik lagi ke kedua belah pihak seperti itu. Artinya dari petisi sendiri untuk bisa nggak untuk mensupport atau menjadikan salah satu petunjuk gitu untuk laporannya dari Teh Novi mungkin barangkali mau melaporkan Agus atas dugaan penyelewengan dana itu bisa nggak Bang? Iya, intinya kan laporan polisi itu kan kebijakan kepolisian ya. Ya. Kita nggak boleh melangkahi polisi ya. Biarlah polisi aparat-aparat kita untuk bekerja dengan baik dan memproses secara hukum sesuai dengan koridor hukum. Tapi tetap bisa ya Bang petisi itu digunakan Untuk sebagai bahan petunjuk bisa, lagi ya. untuk bahan. Bukti atau petunjuk bisa. Iya. Oke. Bang, untuk apa namanya menurut Abang yang dilakukan Pak Agus ini sudah tepat belum sih Bang melaporkan Teh Novi kemarin kan somasi atas undang-undang ITE gitu ya. Cuman kabarnya juga itu mungkin belum memenuhi syarat gitu, tapi akhirnya melaporkan lagi atas dugaan pemerasan dan udah cukup buktinya. Menurut Abang bijak nggak mungkin yang dilakukan Pak Agus terhadap Teh Novi dan Teh Novi juga? Kalau saya lihat dari kacamata saya ya, nggak usah juga lapor polisi lah. Dibicarakan baik-baik. Ini kan jadi saya yang lapor. Iya, betul Dari Agus sih. yang lapor, sekarang dari pihak Ibu Novi yang lapor, saya lapor-laporan. Udah saya bilang, dikelarkan lah. Saling berdamai, saling memaafkan, Betul. selesai. Selesai. Walaupun di kepolisian kita menjadi penjembatan untuk perdamaian tersebut. Gitu. Artinya sebetulnya bisa diselesaikan sebelum ke ranah hukum ya Bang? Bisa dong. Bisa. Cuman dua-duanya memang orang baik tapi keras. Orang baik tapi keras. Iya, Maksudnya iya. saling namanya orang nggak mau disalahkan. Iya. Dong. Wajar saya bilang. Ya duduk baik-baik lah berdua bawa kuasa hukumnya masing-masing berbincang-bincang untuk mendapatkan solusi seperti itu aja kok. Ini Iya. berhubung laporannya sudah masuk dari Pak Agus ke terhadap Teh Novi. Gimana menurut Abang? Maksudnya udah terjadi gitu ya Bang? Kira-kira bijaknya gimana Bang untuk menyelesaikan gitu? Bijaknya kita menghargai kepolisian Indonesia ya. Jadi berjalan aja man. Berjalan aja bagaimana proses tersebut, proses hukum. Kalaupun memang naik, ya naik. Kalau memang bisa berdamai, ya berdamai. Intinya kita menghormati kepolisian Republik Indonesia. Ya. Semua orang sama di mata hukum. Nah, setuju ya. Jadi semua orang itu samalah di mata hukum begitu kan. Siapapun dia begitu, ya. Tapi jangan sampai ya seperti sekarang ini ya hukum dijadikan kok main-main begitu ya. Salah sedikit orang dilaporkan, salah sedikit orang disomasi begitu kan. Berbeda pendapat dilaporkan lagi begitu. Jangan sampai seperti itulah. Kesannya sih hukum tidak ada harga dirinya begitu. Ya, yang dimana hukum itu kan derajat lebih tinggi begitu kan. Jadi siapapun di mata hukum itu sama. Gitu ya Semeton ya. Jadi segitu Semeton videonya ya. Tetap jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.